Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andaria Suparna dengan NIM A11 2024 16039. Jadi di sini saya akan melakukan video record untuk memenuhi proyek UAS pada mata kuliah jaringan komuter. Di sini saya sudah melakukan video record yang kedua, yaitu pada file OSPF. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan terkait tabel subnettingnya. Jadi di sini saya menerapkan metode VLSM yang berbasis pada IP utama, yaitu 172.16.0.0. Nah, jadi ini diurutkan secara dari yang terbesar hingga host ke terkecil. Jadi untuk kelompok jaringan LAN-nya itu terdiri dari 7 subnet, yaitu ada R5, R6, R2, R5, R6, R3, dan juga R4. Nah, alokasi dimulai dari kebutuhan yang terbesar, yaitu pada LAN R5 yang menggunakan prefiks 19 berturut-turut mengecil hingga ke jaringan terujung, yaitu R4 dengan prefiks 25. Dan untuk nilai network address, host range, hingga broadcast address pada setiap LAN-nya ini saling bersambungan secara presisi tanpa adanya tumpang tindih atau overlapping. Kemudian dilanjut yaitu pada jalur WAN ada di 2 baris paling bawah atau point to point. Ini interkoneksi serial antar router, yaitu WAN R5 sampai R2 dan WAN R4 sampai R6. Jadi jalur ini hanya menghubungkan 2 pasang perangkat. Alokasi dibuat seefisien mungkin dengan menggunakan kebutuhan, yaitu sebesar 2 host menggunakan prefiks 30, di mana subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 252. Kemudian lanjut untuk paket tracernya sendiri, yaitu saya juga sudah melakukan konfigurasi routernya yang saya sudah catat di notepad juga. Jadi yang pertama ini pada router 1. Untuk file notepadnya ini ya. Jadi yang pertama itu saya mengubah hostname-nya menjadi R1 serta menggunakan line console 0 dan line VT04 dengan password yaitu Cisco agar akses fisiknya maupun remote-nya aman. Saya juga menambahkan perintah service password encryption untuk menyamarkan seluruh password plain text di dalam sistem. Kemudian yang kedua, itu saya melakukan konfigurasi interface, yaitu loopback 0, loopback 0, dengan IP address 1.1.1.1. Kemudian port fisik Fast Ethernet 0 per 0 juga sudah terkonfigurasi secara bawaan dari file soal OSPF ini. Kemudian karena R1 bertindak sebagai gerbang keluar, saya menambahkan default route, yaitu IP route-nya yang 0 semua yang diarahkan ke loopback 0. Pada konfigurasi router OSPF 1, saya mendaftarkan IP spesifik milik Fast Ethernet 0 per 0 menggunakan wildcard mask ke dalam area 0, sekaligus menambahkan default information originate agar rute default tadi otomatis disebarkan ke router lainnya, router tetangga. Kemudian terakhir pada Fast Ethernet 0 per 0, interface Fast Ethernet 0 per 0, saya
memberikan perintah yaitu IP OSPF priority 0 agar R1 tidak pernah ikut serta dalam pemilihan election atau DBR. Lalu menyimpan hasilnya dengan copy running config startup config. Lalu untuk konfigurasi router yang kedua yaitu untuk enkripsi layan password, access console, serta pembatasan VT disamakan parameternya menggunakan password Cisco juga. Kemudian interface Fast Ethernet 0 per 0-nya 0 per 1-nya saya mengarahkan ke LAN host, dikonfigurasikan dengan IP 172.16.40.1. Kemudian interface serial 0 per 0 per 0-nya saya hubungkan ke R5 yang diberikan IP 172.16.52.130. Ini karena interface serial ini bertindak sebagai ujung DCE yang wajib menambahkan parameter clock rate sebelum mengaktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian untuk jaringan OSPF-nya sendiri yaitu saya mendaftarkan 3 segmen network ke area 0, yaitu segmen bawaan Fast Ethernet 0 per 0, segmen LAN Fast Ethernet 0 per 1, dan segmen WAN serial 0 per 0 per 0 agar R2 memenangkan pemilihan ketua di segmen multi access Fast Ethernet 0 per 0. Kemudian saya masuk ke interface tersebut dan merubah nilai prioritasnya menjadi maksimal lewat perintah IP OSPF priority 255 sehingga R2 dipastikan selalu bertindak sebagai designated router. Kemudian untuk konfigurasi R3-nya ini pengamanan hak akses privilege mode, line fisik dan jalur virtual telnet diaktifkan menggunakan enkripsi global serta password berstandar Cisco juga. Untuk interface Fast Ethernet 0 per 0-nya menghandle LAN 400 host dikonfigurasikan dengan IP address 172.16.50.1 dan diaktifkan status portnya menggunakan no shutdown. Kemudian melalui perintah router OSPF 1, proses penukaran informasi rute dijalankan dengan mendaftarkan IP bawaan Fast Ethernet 0 per 0 dan segmen jaringan LAN Fast Ethernet 0 per 0 ke dalam area 0. Selain itu, pada sub interface Fast Ethernet 0 per 0 saya menyuntikkan perintah IP OSPF priority 100 untuk mengatur nilai prioritas menengah saat proses pemilihan struktur topologi state berlangsung. Kemudian jangan lupa copy running config-nya. Lalu konfigurasi R4-nya yaitu untuk seluruh password dienkripsi menggunakan skema layanan manajemen yang sama dengan router-router sebelumnya. Untuk yang port Fast Ethernet 0 per 1 diset dengan IP 172.16.52.1 dan link WAN serial 0 per 0 per 0 diatur dengan IP 172.16.52.133. Kemudian di dalam menu routing OSPF saya memberikan network segmen Fast Ethernet 0 per 0, segmen LAN, dan segmen serialnya ke area 0. Dikarenakan nilai prioritas port
Fast Ethernet 0 per 0, R4 diatur sama besar dengan R3, yaitu IP OSPF priority 100. Saya mengaturnya sebagai router ID 4.4.4.4. Seperti itu. Kemudian untuk yang router kelima, ya, router yang kelima yaitu mengubah identitas perangkat menjadi nama R5, lalu mengunci tingkat privilege, serta menyamarkan visibilitas password console dan VT 04 lewat enkripsi sistem. Lalu R5 mengonfigurasikan 2 port LAN fisik sekaligus interface Fast Ethernet 0 per 1 diberikan IP 172.16.0.1 sebagai Fast Ethernet 0 per 0 yang disematkan pada IP 172.16.44.1. Untuk interkoneksi WAN menuju R2, port serial 0 per 0 per 0-nya dikonfigurasikan dengan IP 172.16.52.129 tanpa clock rate, karena di sini bertindak sebagai DTE. Lalu diberi perintah no shutdown. Kemudian untuk yang router terakhir yaitu pada konfigurasi terakhir yaitu pada router 6. Di sini untuk hak loginnya diperketat di level internal line maupun eksternal remote, serta proteksi penuh menggunakan parameter rahasia yaitu Cisco terenkripsi. Untuk port Fast Ethernet 0 per 1 dikonfigurasikan menggunakan IP 172.16.32.1. Port Fast Ethernet 0 per 0 menggunakan IP 172.16.481 dan jalur serial 0 per 0 per 0 dipasangkan IP 172.16.52.134 sebagai sisi DTE. Kemudian melalui perintah router OSPF, data routing topologi dari segmen-segmen internal R6 disebarluaskan ke dalam routing table backbone area 0. Network yang diinput melalui segmen 172.16.32, segmen 172.16.480, dan segmen interrouter serial 172.16.52.132. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan ketik kode copy running config juga. Dan untuk hasilnya sendiri yaitu dengan completion 89%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.